Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to online English class, and today you are still with me, your English teacher, Mr. Cahyono. Selamat berjumpa di pelajaran bahasa Inggris online, dan hari ini masih bersama guru bahasa Inggris kalian, Bapak Cahyono. Well student, today we are going to learn about procedure tags. Hari ini kita akan mempelajari tentang tag procedure. First, I would like to explain you the definition about procedure tags. Pertama, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pengertian dari tag procedure. Procedure tag is a tag that tells, explain, or describe about how to make, use, or operate something through sequence of actions or steps. Tag procedure itu adalah sebuah teks yang menjelaskan, menceritakan, mendeskripsikan bagaimana cara membuat, menggunakan, atau mengoperasikan sesuatu melalui sebuah rangkaian perbuatan atau rangkaian langkah-langkah. Itu pengertian. Yang kedua yang akan kita pelajari tentang kind of procedure tags. Anda wajib tahu jenis-jenis procedure tags. Untuk kelas 9 ada dua jenis tags yang kita pelajari. Yang pertama recipe atau resep masakan, and then the second manual atau buku petunjuk penggunaan atau petunjuk penggunaan. Yang dinamakan recipe itu tag that tells how to make food or beverage drink. Sebuah tag yang menceritakan bagaimana membuat makanan atau minuman. And then manual tells how to use or operate something. Tag manual itu menceritakan bagaimana menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Contoh tag bentuk recipe kemarin sudah dibuat video, sudah Anda pelajari. Contohnya how to make curry chicken, bagaimana cara membuat kari ayam. And then yang kedua, contoh tag manual itu how to use rice cooker, bagaimana cara menggunakan rice cooker yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke, yang ketiga saya hadirkan sebuah contoh procedure tag, judulnya how to use, bagaimana cara menggunakan rice cooker dengan tepat. Thing we need, bahan-bahan atau alat-alat yang kita butuhkan. First, rice cooker, and then the second, spatula atau entong, and then the third, electricity outlets, tombol stop kontak listrik, and then the last one, measuring cup, cangkir pengukur. Ini alat-alat yang kita butuhkan. Kemudian selain ada alat yang kita butuhkan, ada langkah-langkah atau direction atau step. Langkah bagaimana cara menggunakan rice cooker dengan tepat. Yang pertama, first add rice, tambahkan beras ke dalam inner pot, panci bagian dalam, menggunakan using provided measuring cup, menggunakan cangkir ukur yang sudah disediakan. Ini gambarnya. And then the second, langkah yang kedua, rinse rice to remove excess starch, drain. Ya, yang kedua, cucilah beras untuk menghilangkan atau membuang patinya, kemudian dibuang airnya. Then the third, langkah yang ketiga, fill with the water to the line which matches the number of cup of rice being cooked. Nah, ini gambarnya. Ya, isilah dengan air ya sampai batas garis yang sesuai dengan jumlah beras yang dimasak. Ya, next step atau direction yang ke-4, yang keempat, place the inner cooking pot into the rice cooker. Ya, taruhlah ya, panci bagian dalam ke dalam rice cooker ini. And then the next, langkah berikutnya yang kelima, close the lid securely. Ya, close, tutup. Ya, tutup rice cooker dengan kencang atau dengan erat-erat. Then langkah yang ke-6 atau 6, plug the rice cooker into an available outlet. Ini gambarnya, colokkan, plug itu artinya colokkan rice cooker ke dalam tombol yang sudah disediakan, stop kontak yang sudah disediakan. Well, student, the next step atau direction, langkah berikutnya anak-anak. Yang ke-7, 7, press the power button to turn on the rice cooker. Nah, ini press, Anda tekan tombol power
di dalam rice cooker. Ini cara memulainya. And then berikutnya, next, press the white rice or brown rice button depending upon the type of rice being cooked. Ya, berikutnya tekan tombol beras putih atau tombol beras merah tergantung pada jenis beras yang disediakan. Ini modern ya, ada dua pilihan. Kalau beras putih tekan tombol beras putih, kalau beras merah tekan tombol beras merah. And then berikutnya, the rice cooker begins cooking. The cooking indicator lights illuminates and the digital display shows chasing pattern. Nah, kemudian rice cooker ini sudah mulai memasak dan lampu indikator menyala dan tampilan digital menunjukkan kata chasing pattern. Artinya chasing itu berjalan atau proses memasak. Tekan tombol, pilih beras yang dimasak, kemudian indikator itu akan menunjukkan proses memasak. Well, langkah berikutnya anak-anakku semua. After that, setelah itu, the rice cooker will count down. Setelah itu, rice cooker akan menghitung mundur. The final minutes of cook's time, ya, akhir-akhir dari proses memasak, akan menghitung mundur 12 menit untuk beras putih dan 25 menit untuk beras merah ke proses beras akan menjadi nasi. Next, berikutnya. Nah, ini. Kemudian berikutnya, once saat rice is finished, ya, nasi sudah matang, sudah selesai, the rice cooker beeps. Rice cooker akan menyala dan berbunyi beeps and automatically switches to keep warm. Dan secara otomatis ya akan ke tombol keep warm. Keep warm itu menyimpan dalam posisi hangat. The digital display show the number 0 and displays the number of hours it has been on keep warm. Ya, tampilan digital menunjukkan angka 0 dan menunjukkan jumlah jam yang sudah jumlah jam yang sudah berjalan ketika nasi itu sudah tersimpan dalam keadaan hangat. Ini anak-anak perlu tahu bahwa tidak boleh lebih dari 12 jam ya untuk menyimpan dalam posisi hangat. Ini akan berhitung mundur, misalnya sudah 11 jam, 10 jam sampai nanti 0 jam itu ya. Next. Berikutnya, yang terakhir, finally, for best result, untuk hasil yang terbaik, stir the rice, aduk nasi dengan entong yang sudah disediakan agar air itu merata. Jadi ini conclusionnya, hasilnya pada bagian ini anak-anak berisi tentang akhir dari apa yang dijelaskan dalam cara menggunakan rice cooker dengan tepat. Well, nah, jadi kalau kita simpulkan anak-anak tadi sudah dijelaskan mulai dari judul, bahan-bahan atau alat yang diperlukan sampai langkah-langkah, ada kata first, second, pertama, kedua, third, ketiga, sampai finally, sampai terakhir. Nah, ini saya jelaskan bagian-bagiannya dulu. Yang pertama ada judul. Judul ini merupakan tujuan atau aim, kegiatan atau hal yang akan dilakukan atau akan dibuat. Kemudian setelah judul aim atau goal, ada equipment, tool or material. Jadi dalam teks prosedur kadang-kadang ditulis alat-alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu ada steps, langkah-langkah mulai dari yang pertama sampai terakhir. Nah, ini sekilas tentang bagian-bagian teks prosedur. Nah, sekarang yang wajib penting Anda ketahui function atau purpose, tujuan dari teks prosedur.
Penulis-nulis tag procedure itu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, explain about how to make something, bagaimana cara membuat sesuatu. Dalam hal ini, pelajaran kelas 9 dibatasi tema food and drink atau recipe. Kemudian yang kedua, anak-anak, tujuan tag procedure itu to tell, to describe, to explain how to use or operate something. Mendeskripsikan, menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Ini buku manual petunjuk penggunaan biasanya. Next, generic structure. Generic structure itu urutan bagian-bagian tag procedure. Yang pertama ada goal atau aim. Kemudian yang kedua material atau tools, bahan-bahan atau alat. Dan yang ketiga step. Saya jelaskan, yang dinamakan goal itu tujuan, biasanya ditulis dalam judul. Ya, kemudian materials, bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Kemudian step, langkah-langkah. Ya, chronological step to reach the goal, langkah-langkah kronologi yang berurutan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Jadi ini bagian, saya ulang, bagian tag procedure itu ada goal, material, and steps. Ciri kebahasaan, using imperative sentence, ya, atau common. Tag procedure itu menggunakan kalimat perintah, add rice, tambahkan beras, rinse rice. Cuci beras, close the lids, tutup tutupnya, and stir the rice with serving spatula, dan aduk beras dengan entong. Kemudian yang kedua menggunakan temporal conjunction, kata hubung yang menunjukkan urut-urutan. First, pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, then, berikutnya, next, setelah itu, after that, dan finally, sampai terakhir. Kemudian menggunakan action verb, kata kerja yang menggambarkan satu perbuatan. Tambahkan add, rinse, cuci, plug, menyolokkan, and stir, mengaduk. Kemudian menggunakan present tense. Present tense itu kata kerja pertama. Well, untuk memahami pelajaran ini saya kasih sebuah kuis, anak-anak. Yang pertama, procedure tag tell us about. Procedure text menceritakan kita tentang yang betul mana? Iya, C. Bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Kemudian, the generic structure of procedure tag is. Ya, urut-urutan tag procedure adalah goal, tujuan, material, dan step. Jawabannya C juga. Yang ketiga, first, second, third, then next, after that, and finally in procedure tag is called. Nah, kata-kata ini dalam tag procedure dinamakan apa, nak? Temporal conjunction atau kata-kata hubung yang menunjukkan urut-urutan waktu. Oke, ini sekedar untuk mengetahui pemahaman Anda tentang pelajaran hari ini. Well, anak-anak, that's all about procedure text today, ya. Saya pikir sudah saya jelaskan semua tentang tag procedure hari ini, dan nanti saya kasih latihan-latihan di Google Form berkaitan dengan teks yang tadi saya jelaskan. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.